Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang hukum Islam, yaitu ruang lingkup hukum Islam. Lingkup hukum Islam ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam merupakan segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Yang pertama, ibadah. Secara bahasa, ibadah adalah tunduk atau merendahkan diri. Dan pengertian ibadah secara istilah atau syarat, suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah SWT dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun batin. Selanjutnya, macam-macam ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdoh atau ibadah khusus, dan yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum. Dalam alam hukum fikih Islam, terdapat hukum yang berbeda dalam menjalankan setiap ibadah. Secara garis besar, terdapat 5 hukum yang dimasukkan dalam menjalankan ibadah. Di antaranya terdapat hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang sunnah, yang pertama sunnah muakkadah. Ada lagi sunnah mustahabah. Selanjutnya sunnah tatawwu atau ghairu muakkadah. Yang ketiga yaitu mubah. Selanjutnya ada makruh. Yang kelima yaitu haram. Adalah fikih muamalah. Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Sementara muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupannya. Ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah. Kemudian yang kedua adalah al-muamalah al-madaniyah. Prinsip-prinsip muamalah. Hukum muamalah mubah. Kemudian atas dasar sukarela. Kemudian mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Dan yang terakhir adalah memelihara nilai keadilan. Pembahasan yang kedua yaitu contoh dari kasus ibadah. Contoh ibadah mahdoh sendiri, kami mengambil contoh adalah sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah mahdoh karena memang ada perintah dalil khusus dari syariat. Sehingga sejak awal mulanya sholat adalah aktivitas yang diperintahkan. Ini adalah yang kedua, kita ambil contoh dari ibadah ghairu mahdoh adalah aktivitas makan. Makan pada aslinya bukanlah ibadah khusus. Namun mengapa makan dapat dikatakan sebagai ibadah, terlebih yang bersifat ghairu mahdoh. Tapi aktivitas makan tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan atau tidak lemas untuk melaksanakan sholat atau menuju masjid dan ibadah lainnya. Selanjutnya contoh kasus dalam muamalah. Membahas topik pernikahan. Menikah merupakan ibadah sunnah dalam agama Islam bagi setiap insan laki-laki dan perempuan yang mana saling mengasihi dan
menjalin suatu hubungan dalam ikatan suci. Fungsi pernikahan dalam agama Islam sendiri yakni sebagai penyempurna setengah ibadah pada Allah SWT. Pernikahan pasti memiliki syarat yang telah ditentukan oleh agama seiman yang menjadi salah satu syarat akan pernikahan. Dengan yang seiman, keyakinan bagi seorang anak atas hasil pernikahan akan menjadikan jalan ke arah yang benar. Hak asuh anak pun nantinya akan menjadi lebih mudah